Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami', karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang pertama, yaitu tentang hak sesama muslim. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Qila man hunna ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Apa itu? Ya, para sahabat bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua adalah apabila saudaramu itu mengundang, maka jawablah undangannya. Kemudian yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahhu. Apabila dia minta untuk dinasehati, maka nasihatilah. Kemudian yang keempat adalah wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Apabila saudaramu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah. Kemudian yang kelima wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fatba'hu atau fattabi'hu. Apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Ya, inilah 6 hak ya seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa makna daripada hak? Hak seorang muslim terhadap muslim. Ya, apa makna daripada hak? Hak itu artinya adalah sesuatu yang hendaknya tidak ditinggalkan. Ya, hak itu artinya adalah sesuatu yang hendaknya tidak ditinggalkan. Dan hak dalam hadis ini itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu seperti apa? Yang wajib itu seperti apa dalam 6 hak ini? Ya, seperti menjawab undangan apabila undangannya tersebut adalah undangan walimah, ya. Undangan perkawinan atau pernikahan, ya, walimah. Kemudian diantaranya adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu wajib atau tidak? Wajib atau tidak, Pak, menjenguk orang sakit? Dosa berarti kita kalau tetangga kita sakit kita nggak jenguk, ya. Wajib atau tidak? Ya, wajibnya adalah fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang jenguk maka gugur kewajiban bagi yang lain. Jadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti yang sunnah itu adalah ketika berjumpa dengan saudara sesama muslim, wajib nggak bagi kita untuk mengucapkan salam? Ya, sunnah. Tapi menjawabnya adalah apa?
wajib. Jadi menjawabnya wajib, mengucapkannya adalah apa? Sunnah. Tapi itu makna daripada hak. Hak itu adalah sesuatu yang hendaknya kita tidak tinggalkan. Kemudian di sini disebutkan ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Apakah 6 itu sudah paten atau ada tambahan? Maka jawabannya adalah masih ada tambahan. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu tidak terbatas hanya pada 6 hak ini saja. Kalau rukun Islam itu sudah paten cuma 5, ya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyan Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas apa? 5. Nah, ini sudah paten 5-nya. Tapi kalau dalam hadis ini itu enggak paten. Artinya enggak cuma 6 hak saja hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Tapi lebih. Di antaranya adalah contohnya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amarona Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisab'in wa nahana an sab'in." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kami itu terhadap 7 hal dan melarang kami ya dari 7 hal. Jadi angkanya saja sudah apa? Beda. Tadi hadis yang pertama kita bacakan itu 6. Di sini disebutkan apa? 7. Ya, coba kita lihat yang 7 ini sama atau tidak, ya. Amarona, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kami bi'iyadatil marid, untuk menjenguk orang sakit. Sama atau tidak? Sama. Kemudian yang kedua wattiba'il janazah, mengikuti jenazah. Sama. Ya, watashmitil atis, menjawab orang yang bersin. Sama. Wa ibraril qasam, memenuhi sumpah. Sama atau beda? Beda. Ini tambahannya, ya, ini tambahan. Kemudian wa nasril madlum, menolong orang yang terzolimi. Beda, ya. Wa ijabatid da'i, kemudian memenuhi undangan. Sama. Wa ifsya'is salam, menyebarkan salam. Sama, ya. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain tidak terbatas pada 6 hal ini saja. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa yang dimaksud dengan muslim dalam hadis ini? Apakah muslim yang dimaksud itu muslim yang taat? Atau yang dimaksud dengan muslim di sini adalah seluruh muslim? Mau yang taat, mau yang suka apa? Maksiat. Kira-kira mana yang dimaksud? Muslim yang taat atau seluruh muslim? Seluruh apa? Muslim. Meskipun dia pelaku maksiat, selama dia adalah muslim, maka dia punya apa? 6 hak ini, ya. Seandainya misalkan kita punya tetangga muslim, pelaku maksiat, suka minum khamar, suka main wanita, kemudian dia sakit, jenguk atau tidak, Pak? Kita jenguk, ya. Seandainya kita punya ya teman yang muslim tapi pelaku maksiat, suka minum khamar, main wanita, suka berdusta, kita mengucapkan salam atau tidak sama dia? Kita mengucapkan apa? Salam, ya. Jadi muslim yang dimaksud di sini adalah seluruh muslim. Maka kalau dia sakit kita jenguk, ya. Kalau dia meninggal dunia ya kita apa? Antarkan sampai ke kuburan. Hanya saja ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa memenuhi hak saudara kita sesama muslim. Contohnya misalkan saudara kita ini dia mengadakan walimah, dia menikah atau anaknya menikah, kemudian kita diundang. Yang mana yang mengundang ini adalah saudara kita yang dia ini pelaku maksiat. Hadir atau tidak? Hadir. Tapi kalau seandainya pada undangan tersebut banyak kemungkaran, contohnya misalkan di atas meja-meja hidangan itu ada khomernya, kita hadir atau tidak? Ya tidak. Jadi ada beberapa kondisi yang kita itu apa? Tidak mengapa untuk tidak memenuhi hak saudara kita sesama muslim. Tapi pada dasarnya hadis ini adalah mencakup seluruh apa? Seluruh kaum muslimin yang baik maupun yang fajir. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hak yang pertama adalah
idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa maka ucapkanlah apa? Salam. Kapan kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim? Dianjurkan, ya. Setiap kali kita bertemu, kita mengucapkan salam. Terus misalkan kita ketemu di di parkiran. Assalamualaikum. Habis itu jalan, ya, kepisah sama antum masuk dari sini, yang satunya masuk dari pintu sini. Ngucapin salam lagi atau tidak? Ya, ucapkan salam lagi atau tidak? Ya. Ngucapin salam lagi bagusnya, ya. Ngucapin apa? Salam lagi. Tapi ini berat bagi kita. Terus seringan, ya kan? Tapi anjurannya demikian, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi." Apabila salah seorang dari kalian itu berjumpa dengan saudaranya, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Salam. Fa in halat bainahuma syajarah au jidar au hajar summa laqiyahu falyusallim alaihi. Kemudian setelah itu dia terpisah dengan pohon atau dengan tembok atau dengan batu, kemudian setelah itu dia berjumpa lagi, maka hendaknya dia mengucapkan apa? Salam kembali. Ibaratnya antum lagi jalan ketemu, Assalamualaikum, jalan berdua. Kemudian di tengah jalan ada pohon besar, ya. Antum terpisah. Nah, habis pisah gitu ketemu, salam lagi, Assalamualaikum. Ya, seperti itu. Jadi tidak menunggu waktu yang lama atau kita merasa bosan untuk menjawab apa? Salam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika kita kedatangan tamu misalkan. Kemudian tamu datang, masuk, Assalamualaikum, ya, pertama kali pasti apa? Salam. Kemudian kita persilahkan duduk. Biasanya kita bolak-balik masuk, ya. Kita masuk ngambil teh panas atau es teh atau hidangan yang lainnya. Maka ketika kita masuk, kita bertemu lagi dengan tamu kita, itu dianjurkan untuk apa? Salam. Assalamualaikum. Nanti kemudian kita, kayaknya tisunya nggak ada nih. Masuk lagi kita, ya. Ketemu lagi, Assalamualaikum. Ya. Kemudian mungkin ada lagi yang kelupaan, ya. Kita masuk, keluar lagi apa? Salam lagi. Hendaknya demikian. Tapi kita kalau praktekkannya kayaknya apa? Ya, kayaknya berat. Terlebih kalau ternyata tamu kita ini apa? Nggak paham. Kalau tamunya paham saja kadang protes, ini orang ngapain? Salam lagi, salam lagi. Ya. Tapi ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin antum sering dengar hadis tentang musius shalah, orang yang salah dalam apa? Salat. Dia salat, ya, selesai salat dia datang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di salah satu daripada pojok masjid. Kemudian dia datang, dia mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum. Kemudian Nabi mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullah, ya, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum apa? Salat. Akhirnya dia salat lagi. Selesai salat, dia datang lagi kepada Nabi, salam lagi, Assalamualaikum, ya. Sudah ada jeda apa? Salat. Kemudian dijawab lagi sama Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ya, salat lagi karena sesungguhnya engkau belum apa? Salat. Salat lagi dia sampai 3 kali. Ya, jadi kalau bisa, ya, kalau bisa ketika kita berjumpa dengan saudara kita, meskipun itu baru saja kita berjumpa lagi, kita mengucapkan apa? Salam. Kadang-kala kita merasa merasa nggak enak, ya. Apalagi misalkan kalau kita berpisah, salam atau tidak, Pak? Kalau kita selesai taklim ya seperti ini, ya, salam atau tidak? Salam. Karena juga ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, idan taha ahadukum ilal majlis falyusallim. Apabila salah seorang dari kalian itu masuk ke majelis, ya, datang ke majelis, maka hendaknya dia mengucapkan salam. Faida arada an yakum falyusallim. Ketika sudah mau bubaran, sudah selesai majelisnya,
maka hendaknya mengucapkan salam lagi. Falaisatil ula bi ahaq minal akhirah. Ya, bahwasanya yang pertama itu tidak lebih utama daripada yang terakhir. Artinya salam yang pertama itu tidak lebih mulia daripada salam yang terakhir ketika kita mau berpisah. Jadi sama saja kedudukannya. Ketika ketemu salam, ketika berpisah juga apa? Salam. Kadangkala ada orang itu yang dia udah salaman, kemudian ketika ustadznya sudah keliling, salaman lagi. 2 kali nih Pak Ustadz. 3 kali nih Pak Ustadz. Kadang seperti itu, benar nggak Pak? Ya. Merasa nggak usah nggak enakan, karena memang mungkin sudah terpisah dengan teman-temannya, kita salam lagi, itu ada anjurannya, ya ada anjurannya dan pernah dilakukan oleh sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa makna daripada salam? Jadi salam ini merupakan hal yang sangat utama, ya hal yang sangat utama, sehingga dia tidak bisa digantikan dengan ucapan apapun. Gak bisa kita gantikan dengan ucapan selamat siang, ya halo. Jadi salam ini adalah hal yang sangat luar biasa, hal yang sangat luar biasa. Oleh karenanya orang-orang Yahudi, mereka itu merasa iri dengan kaum muslimin dengan apa? Dengan 2 hal. Ucapan salam sama apa? Sama ucapan amin, ya. Jadi orang Yahudi itu iri terhadap kaum muslimin pada 2 hal, yaitu ucapan salam dan ucapan amin. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal Yahud kaum hasadin. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang hasad. Innahum la yahsudunana ala syai'in kama yahsudunana ala salami wa ala amin. Sesungguhnya mereka itu hasad kepada kami, ya pada apa? Ucapan salam dan juga ucapan amin. Jadi ucapan salam ini adalah ucapan yang sangat luar biasa. Ya, ucapan yang sangat luar biasa. Apa makna daripada salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Ya, jadi salam itu adalah doa. Assalamualaikum. Ya, semoga keselamatan, ya, terlimpah untuk engkau. Kalau kita tambah warahmatullah dan semoga juga kasih sayang Allah terlimpah untuk engkau. Kalau kita tambah lagi wabarakatuh, semoga keberkahan ya terlimpah untuk engkau. Jadi kalau kita salamnya sempurna, maka kita mendoakan saudara kita dengan apa? 3 doa. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Ya, kita mendoakan saudara kita. Yang pertama adalah kita mendoakan dia untuk mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan di sini adalah keselamatan dunia dan akhirat. Bukan hanya keselamatan di dunia saja, tapi keselamatan di dunia dan juga apa? Di akhirat. Assalamualaikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan untuk engkau. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang mudah-mudahan ya bisa jadi misalkan orang muslim yang kita ucapkan salam itu adalah pelaku maksiat. Tapi kita ketika lewat di hadapan dia kita ucapkan salam. Assalamualaikum. Mudah-mudahan dia mendapatkan apa? Hidayah. Daripada kita asal ngelengos aja, ya bisa jadi mereka merasa tersinggung. Sombong banget ya. Mentang-mentang kita maksiat, situ suka sholat ya, nggak mau ngucapin apa? Salam sama kita. Bisa jadi, assalamualaikum. Dia kemudian apa? Bagus sekali dia, kita lagi maksiat tapi dia mau ngucapin apa? Salam untuk kita. Karena salam itu adalah doa keselamatan untuk saudara kita di dunia dan juga apa di akhirat. Warahmatullah, dan semoga kasih sayang Allah tercurah juga untuk engkau. Wabarakatuh, dan keberkahan juga tercurah untuk engkau. Keberkahan itu artinya apa? Keberkahan. Berkah itu artinya berkah. Suka banyak ya, toko berkah, ya toko besi berkah, toko ini berkah. Apa artinya berkah? Berkah itu artinya adalah
kasratul khair wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan langgeng. Kebaikan yang banyak dan langgeng. Mudah-mudahan dengan kita didoakan sama saudara kita, ya, wa barakatuh, semoga keberkahan terlimpah untuk engkau, ya, rizki kita bisa apa? Bertambah, atau eh, anak-anak kita menjadi berkah, artinya banyak kebaikannya, banyak juga apa? Manfaatnya dan langgeng. Kadangkala ada harta itu dia banyak tapi tidak apa? Langgeng. Ketika kita doakan dengan keberkahan, mudah-mudahan apa yang dia miliki itu menjadi apa? Berkah. Ini makna daripada apa? Salam yang sangat luar biasa. Karena itu jangan sampai kita sama saudara kita itu apa? Bakhil untuk mengucapkan salam. Kadangkala kita kalau masuk ke rumah orang ngucapin salam, tapi masuk ke rumah sendiri nggak ngucapin apa? Salam. Ketemu sama orang salam, ketemu sama istri salam atau tidak, Pak? Pulang sholat salam atau tidak sama istri? Salam, ya. Assalamualaikum, dibukain pintu. Terus salam tangan atau tidak? Assalamualaikum. Masuk kamar ketemu sama dia salam lagi. Ketemu lagi di dapur salam lagi, ya. Kalau bisa demikian, ya, supaya istri kita sering kita doakan dan dia pun nanti akan balas salam kita, dia pun akan mendoakan apa? Mendoakan kita. Jadi terkadang kita sama orang itu gemar salam, tapi sama kerabat sendiri apa? Susah untuk ngucapin apa? Salam. Kadang kalau ketemu sama orang itu semuanya disalamin. Tapi kakaknya sendiri enggak, ya. Atau saya pernah lihat semuanya disalamin, bapaknya sendiri enggak. Ya bapaknya enggak disalamin, tapi teman-temannya disalamin, bapaknya duduk di samping enggak disalamin. Kadang-kala kita emang demikian sama saudara, sama kerabat itu canggung, ya. Maka hendaknya jangan sampai orang-orang dapat doa dari kita, tapi anak kita, istri kita, kerabat kita itu tidak mendapatkan apa? Doa, salam yang sangat luar biasa. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa konsekuensi dari salam? Ketika kita mengucapkan salam kepada saudara kita sesama muslim, assalamualaikum, kita sudah tahu maknanya, maka apa konsekuensinya? Konsekuensinya itu disebutkan anta minni salim wa ana minka salim. Anta minni salim, engkau selamat dariku dan aku selamat darimu, ya. Maka ketika kita sudah doakan teman kita, assalamualaikum, semoga keselamatan tercurah untuk engkau di dunia dan di akhirat. Maka jangan sampai kita sudah ngucapin salam buat dia, kita doakan dia untuk mendapatkan keselamatan, tapi justru kita yang kemudian langsung menzolimi dia. Misalkan kita ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Tadi saya kayaknya mulutnya bau sekali dia waktu jawabnya. Ini kita sudah nyakitin dia atau tidak? Langsung nyakitin, ya. Jadi misalkan ketemu, bau banget itu keringatnya. Ini langsung nyakitin kita berarti. Jadi kalau kita sudah mengucapkan salam, maka kita tahan lisan kita. Kita tahan juga apa? Hati kita. Jangan kemudian kita langsung suudzon sama dia. Karena kita sudah mengucapkan apa? Salam yang berkonsekuensi, anta minni salim wa ana minka salim. Ya, engkau selamat dariku dan aku selamat dari engkau. Ya, sehingga jangan kemudian kita langsung apa? Menzoliminya. Jangan kita sampai langsung apa? Menzolimi saudara-saudara kita. Ini konsekuensi dari salam yang hendaknya kita apa? Perhatikan. Karena kadangkala kita sama salam itu asal-asalan sehingga kita nggak paham juga tentang apa? Konsekuensinya. Kadang sama salam assalamualaikum, ya kita main-mainin, ya. Maka jangan sampai kemudian kita melakukan hal yang demikian lagi. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan daripada salam? Jadi salam ini merupakan amalan yang sangat mulia, amalan yang sangat mulia. Karena itu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ketika sampai di Madinah, diantaranya adalah untuk mengucapkan apa? Salam. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Disambut kedatangan Nabi. Orang-orang Ansor sudah bersiap-siap untuk menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ternyata di antara yang ikut menyambut Nabi itu ada orang Yahudi. Ada orang apa? Yahudi, pendeta Yahudi. Karena memang di Madinah itu banyak orang Yahudi. Maka di antara yang ikut menyambut adalah seorang pendeta Yahudi yang bernama siapa? Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Dia ingin melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Nabi, dia langsung, ya, ini adalah seorang apa? Nabi. Karena terpancar dari wajah beliau itu pancaran apa? Kebaikan. Kadang-kala kita bisa nebak ini orang baik, ini orang buruk, itu dari apa? Wajah. Ini kayaknya orang baik nih. Ini kayaknya orang apa? Orang jahat nih. Meskipun kadang-kala kurang apa? Tepat. Ya, kurang tepat kita menebaknya. Ternyata penipu itu penampilannya apa? Meyakinkan, pakai sorban, pakai jubah. Ternyata apa? Penipu. Ya. Ada juga orang baik tapi penampilannya mengerikan, mungkin badannya tatoan, ya gondrong lah, ada tindinya, tapi ternyata dia adalah orang yang akhlaknya kepada sesama sangat apa? Sangat baik. Ya. Jadi Abdullah bin Salam radhiyallahu an melihat, nah, ini orang baik dari pancaran apa? Wajah. Kemudian dia hendak mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sampai di Madinah, kemudian Nabi mengatakan, Ayyuhan nas, absus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam, wa'at imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim, wasallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah kalian di malam hari saat manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan. Jadi menunjukkan bahwasanya salam adalah suatu hal yang sangat mulia. Itu adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pertama kali di Madinah, wasiat Nabi itu adalah apa? Untuk menyebarkan salam. Maka apa keutamaan daripada salam? Di antaranya mengucapkan salam itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang di antara kaum muslimin. Bisa menumbuhkan apa? Rasa cinta. Kadangkala kita ini dalam kehidupan ya bersosial ada suudzon, ada dendam. Maka dengan kita saling mengucapkan salam, maka insya Allah perasaan-perasaan yang demikian itu ya perlahan-lahan akan apa? Akan hilang. Ketika kita suudzon sama saudara kita, tapi ketika dia berjumpa dengan kita, dia mengucapkan salam, maka perasaan-perasaan tersebut akan apa? Akan hilang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. La tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian itu saling apa? Mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian kerjakan, maka kalian akan saling apa? Mencintai. Absus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Dengan kita saling mengucapkan salam, maka kita akan saling apa? Mencintai. Hal ini pernah saya rasakan ya. Ini pernah saya rasakan ketika saya masih ya di pesantren. Di pesantren itu suka ada penggeledahan, razia barang-barang. Jadi santri dikumpulkan di satu tempat, di masjid atau di mana, kemudian kunci lemari kita kasihkan ke pengurus ya, ke ustadz. Nanti lemari kita digeledah. Kalau ada barang-barang yang tidak layak, maka akan apa? Diambil. Kalau nggak layak sama sekali, dirobek-robek dan dibakar. Jadi ketika itu anak punya kaos bola. Dulu pesantren itu agak-agak kaku ya. Di baju bola aja nggak boleh. Saya punya kaos bola. Memang ada logonya itu, ada gambar salibnya. Tapi udah saya robek ya, udah dijahit sama orang tua. Nggak ada nama, kaos bolanya cuma ada logo doang, dan itu juga sudah dijahit ya, salibnya udah dihilangkan.
Kemudian juga ada celana, ya, celana baru beli, memang agak panjang ya, isbal, kena razia. Yang celana panjang itu dipotongnya nggak kira-kira, dipotong sampai selutut. Kalau motong ya yang wajar lah, itu masih enak. Kaos bola, kaos ini disobekin, dirobek-robek. Ketika itu saya cuma ngelihat itu baju dipakai sama teman saya itu kayak dipanas-panasin. Bajunya sudah apa? Sudah rombeng, udah robek-robek. Agak kesel, dan saya tahu siapa yang ngerobek-robek ya. Ketika itu saya juga udah kelas tinggi lah, aliyah ya. Jadi kayak kesel gitu. Tapi kemudian orang ini ketika berjumpa dia senyum ya, sambil mengucapkan apa? Salam. Assalamualaikum. Perasaan-perasaan dendam, jengkel itu langsung benar-benar apa? Langsung benar-benar hilang. Yang tadinya jengkel, celana bagus-bagus, ya kemudian dipotongnya nggak kira-kira. Kan kalau dipotong sampai dengkul ya sudah nggak bisa dipakai lagi. Kalau dipotong memang karena isbal. Sewajarnya masih normal, tapi dipotong tinggi banget ya, kita kesel. Tapi ketika dia ketemu itu senyum, ngucapin salam, perasaan-perasaan dendam jengkel itu menjadi apa? Menjadi hilang. Terbukti apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan daripada salam adalah salam itu merupakan amalan yang terbaik, merupakan amalan yang terbaik. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya ayul Islami khair, amalan apakah di dalam Islam yang terbaik, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Yaitu amalan dalam Islam yang terbaik adalah memberikan makan dan juga mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Nah, ini yang berat. Kalau sama jamaah masjid, teman pengajian, tetangga, masih oke lah kita ngucapin salam. Pian tuh masuk ke mall atau masuk ke Indomaret atau apa, kemudian ketemu seorang muslim yang kelihatan sekali dia seorang apa? Muslim, jenggotan mungkin, tapi antum nggak kenal, tangga desa saja. Ngucapin salam atau tidak, Pak? Agak kaku, ya, agak apa? Agak kaku. Berat kita ngucapin salam. Assalamualaikum. Siapa ya? Nah, kadang-kala kita apa? Aneh dengan hal-hal yang demikian. Tapi itulah bahwasanya salam adalah amalan yang terbaik di dalam agama kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hak yang kedua, ya, hak yang kedua seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah wa idza da'aka fa'ajibahu. Apabila saudaramu mengundang, maka jawablah undangannya. Dan undangan itu ada banyak ya. Undangan itu ada banyak, ada undangan khitanan, ada undangan apa lagi, Pak? Undangan tasyakuran, misalkan dia baru naik pangkat ya, atau baru sembuh dari sakit, dia bahagia, dia tasyakuran. Jadi banyak yang namanya apa? Undangan. Namun disebutkan undangan yang wajib untuk kita penuhi adalah hanya undangan pernikahan. Hanya undangan pernikahan. Adapun undangan-undangan yang lain itu tidak wajib. Tapi apabila kita penuhi undangannya, maka saudara kita akan apa? Bahagia. Misalkan kita diundang, ya makan siang di rumah saya. Kita tahu kayaknya ikan asin doang ini. Ya. Kalau kita penuhi, dia senang atau tidak? Pasti dia senang. Ya, pasti dia apa? Senang. Jangan sampai kita. Kalau fulan yang undang mesti ikan asin terus itu. Ya. Ikan asin, kerupuk, sambal sama sayur lodeh paling itu. Ya. Ya. Jadi kadang-kala kita pilih-pilih. Kalau yang ngundang fulan, oh itu makanannya berlimpah, kita hadir. Tapi kalau yang ngundang fulan itu makanannya sederhana, kita tidak mau apa? Hadir. Memang itu sunnah. Tapi seandainya kita hadiri undangannya, pasti dia akan sangat apa? Bahagia. Pasti dia akan sangat senang. Namun undangan yang wajib untuk kita hadiri adalah undangan walimah. Undangan walimah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ya, seburuk-buruk makanan atau jamuan
adalah jamuan pada acara pernikahan. Kenapa? Yumna'uha man ya'tiha. Mereka mengundang yang nggak mau datang. Itu orang-orang kaya yang nggak butuh sama makanan apa? Enak. Wa yud'a ilaiha man ya'baha. Kemudian ya orang-orang miskin yang butuh makanan enak tapi malah tidak apa? Diundang. Jadi pilih-pilih. Ya kalau yang kaya diundang, yang miskin tidak diundang. Karena kalau kaya itu kan mesti nanti amplopnya apa? Gede. Ya kalau yang miskin cuma ngabisin apa? Makanan. Ya, jadi pilih-pilih dia. Makanya disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk makanan adalah makanan pada acara pernikahan yang modelnya demikian. Yang sahibul hajatnya itu pilih-pilih apa? Tamu. Maka itu adalah seburuk-buruk makanan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa man la yujibid dakwah faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tidak memenuhi undangan, ya maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Undangan pernikahan yang wajib untuk kita hadiri itu yang bagaimana? Yang pertama, bila yang mengundang adalah seorang muslim. Ini wajib untuk kita apa? Hadiri. Kalau bukan seorang muslim yang undang kita, teman kantor kita yang non muslim nikah kemudian kita diundang, wajib atau tidak? Ya, tidak wajib. Hadir boleh atau tidak hadir? Ya, sekedar hadir boleh. Selama dalam pesta pernikahannya itu tidak ada simbol-simbol agama atau perayaan-perayaan, ya pengagungan-pengagungan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Jadi nggak masalah kita hadir, ya mungkin sekedarnya saja untuk supaya teman kita ini senang, ya nggak tersinggung atau yang lainnya, maka tidak mengapa. Tapi tidak wajib. Kemudian yang kedua, undangan pernikahan itu wajib bila yang mengundang adalah seorang yang sedang tidak diboikot, tidak dihajar. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa pelaku maksiat itu apa? Diboikot, dihajar. Seperti ada sahabat ya yang tidak ikut perang Tabuk, kemudian apa? Diboikot. Jangankan dia ngundang ya untuk kemudian kita nggak hadir, dia ngucapkan salam aja boleh untuk kita apa? Tidak jawab salamnya. Dia ngajak ngobrol kita tinggal aja dia pergi. Itu namanya apa? Hajar, boikot. Jadi kalau misalkan penguasa mengumumkan bahwasanya fulan itu diboikot, jangan ada yang ngajak bicara dia. Maka ketika dia buat pesta pernikahan, dia ngundang kita, maka nggak wajib bagi kita untuk apa? Menghadiri undangannya. Hanya saja kalau sekarang ini sudah hampir tidak ada yang namanya apa? Boikot. Memang boikot itu atau hajar di zaman sekarang ini sudah kurang disarankan. Terutama kepada pelaku apa? Maksiat. Kenapa kurang disarankan? Karena pelaku maksiat sekarang sudah banyak sekali. Kalau kita boikot dia karena maksiatnya, dia santai atau dia merasa gelisah, Pak? Ya, santai. Oh, situ boikot saya nggak mau ngajak ngobrol sama saya, ya dia kumpul sama apa? Teman-teman sesama apa? Pelaku maksiat. Kalau di zaman dahulu boikot itu ampuh, kenapa? Karena pelaku maksiatnya sangat sedikit. Sehingga ketika dia diboikot, dia merasa apa? Merasa bumi itu menjadi apa? Sempit. Tapi kalau sekarang kita boikot orang karena kemaksiatannya, ya dia merasa santai. Karena apa? Karena dia akan pergi kepada sesama pelaku maksiat yang jumlahnya juga sangat banyak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walimah yang wajib untuk kita hadiri adalah bila undangannya itu bersifat khusus untuk kita. Artinya kita dapat surat undangan, ya. Atau dia kirimkan lewat apa namanya WA. Kalau sekarang kan undangan udah nggak pakai kertas, Pak, ya, pakai video-video, ya. Secara khusus dikirimkan untuk kita. Kalau undangannya itu bersifat umum, seperti misalkan di grup RT,
mohon bapak-bapak, ibu-ibu hadiri undangan pernikahan anak saya ya. Maka undangan yang demikian itu nggak wajib untuk kita apa? Hadiri. Karena undangannya bersifat apa? Umum. Untuk ya seluruh warga RT ini ya mohon untuk hadir. Maka itu nggak wajib. Tapi kalau datang orang ngasih undangan ke kita atau dia kirim ya video melalui pesan ya WhatsApp atau yang lainnya, maka undangan yang demikian itu menjadi apa? Wajib untuk kita hadiri. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah undangan pada hari pertama walimah. Karena kadangkala ada orang yang mengadakan pesta pernikahan itu lebih daripada 1 hari. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikah dengan Sofiyah radhiyallahu anha itu walimahannya 3 hari. Ya walimahannya apa? 3 hari. Jadi kalau misalkan ada orang yang walimahannya lebih daripada 1 hari, ya kadangkala ada yang walimahan di sini, nanti walimahan di tempat apa? Kerabat istri misalkan, ya. Maka yang wajib bagi kita hadiri cuma apa? Cuma yang 1 hari. Jadi kalau kita diundang dapat 3 undangan ya atau 1 undangan, mohon hadir hari Sabtu, ya hari Jumat, nanti hari Sabtu jam sekian, hari Ahad jam sekian. Maka yang wajib untuk kita hadiri cuma yang satu hari saja, yang pertama saja, ya atau misalkan yang hari kedua saja. Ya. Jadi mengadakan walimah lebih daripada 1 hari itu dibolehkan ketika tujuannya adalah benar, misalkan untuk membahagiakan orang-orang, ya, atau untuk memudahkan tamu undangan. Kadangkala kita buat hajat hari Sabtu, tapi teman kita nggak bisa apa? Hadir, sehingga dia bisa hadirnya misalkan hari Ahadnya. Itu untuk memudahkan. Tapi kalau untuk gaya-gayaan supaya terlihat hartanya banyak lah, untuk ya menyombongkan diri, maka itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memberatkan. Tidak memberatkan. Contoh memberatkan itu seperti apa? Seperti misalkan yang ngundang kita itu jauh, ya teman kita di Aceh ngundang kita, ya saya mau nikah nih misalkan, nikah yang kedua atau anaknya mau nikah, tadi undang. Kalau diundang sama uang tiket ya nggak apa-apa. Ya kalau cuma undangannya saja ini memberatkan, kita harus datang, ya naik pesawat harganya mahal, maka nggak wajib bagi kita untuk apa? Menghadiri. Contoh memberatkan lagi seperti apa, Pak? Seperti apa? Seragam, ya. Kalau seragam kan seragam untuk panitia ya. Kalau kita kan enggak ya, kalau kita yang datang. Kalau misalkan diharuskan yang datang ke undangan saya pakai seragam, nah ini memberatkan. Ya, maka nggak wajib bagi kita untuk apa? Menghadiri. Contoh memberatkan juga adalah kotak amplop. Nah, kalau kotaknya itu disediakan untuk memudahkan, karena kadang-kala kita sebagai tamu undangan ingin memberikan apa? Hadiah. Ya. Kadang kalau nggak ada, kadang ada yang nikah itu dia nggak taruh kotak, karena ibaratnya nggak mau minta-minta lah. Ya. Tapi kan setiap orang yang datang biasanya bawa apa? Sudah bawa amplop. Akhirnya amplopnya ya dikasih pas dia apa? Kita naik ke pelaminan disalam. Saya kadang suka ngelihat itu lagi dikumpulin satu plastik, kan jadi pemandangan yang kurang apa? Kurang enak juga ketika tidak ada apa? Kotaknya. Jadi kalau ada kotak nggak masalah. Tapi yang menjadi masalah yang akan memberatkan tamu undangan, kalau setiap yang datang itu dilihat isi amplopnya. Nah, ini yang memberatkan. Benar nggak Pak? Ada ya, ada yang seperti itu. Fulan 100.000, ya, dicatat. Fulan 2.000. Nah, ini jadi merasa berat atau tidak seperti itu? Ya, berat. Ya. Akhirnya kadang kalau orang dia terasa berat. Nah, kalau yang demikian maka nggak wajib untuk apa? Untuk dihadiri. Kemudian yang berikutnya, undangan yang wajib untuk kita hadiri adalah bila tidak ada kemungkaran pada acara walimah. Contohnya misalkan adanya apa? Khomer di atas apa? Di atas meja-meja hidangan. Kalau kemungkaran-kemungkaran yang kecil ya sebenarnya besar, tapi itu susah untuk dihindari dalam acara
walimah seperti musik ya, ini susah untuk dihindari. Tapi kalau misalkan nyewa dangdut ya, ada penyanyinya yang telanjang, nah misalnya itu kemungkaran berat. Tapi kalau misalkan hanya sekedar musik-musik ya, ini susah, atau ikhtilat, itu juga hal yang susah dihindari dalam acara walimah, maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah pelanggaran yang berat seperti ya tersajinya khamar dan yang lainnya, maka nggak wajib untuk kita hadiri undangan yang demikian. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian hak yang berikutnya, hak yang ketiga adalah wa idastansahaka fansahhu. Apabila saudara meminta untuk dinasihati, maka nasihatilah. Jadi kalau ada orang yang datang ya minta nasihat kepada kita, maka kita nasihati. Dan nasihat itu tidak mesti nasihat yang bernuansa Islami. Ya. Tolong nasihati saya dong. Oh, antum nggak boleh, antum harus bertakwa. Nggak mesti demikian. Nasihat itu bisa saja, misalkan antum minta pendapat, itu nasihat. Ya. Kita datang, Pak, anak saya itu mau dilamar sama Fulan. Sepertinya antum tahu siapa Fulan itu. Anak sering lihat ya, Fulan itu dekat sama antum, tetangga antum. Gimana menurut antum Fulan tersebut? Maka itu namanya apa? Kita sedang dimintai nasihat. Maka kita jawab. Ya, kita jawab dengan jujur. Jangan kemudian kita tutup-tutupi. Oh, Fulan tuh bagus, baik dia. Padahal kalau Fulan itu mau ngelamar anak kita, gak akan kita kasih. Karena kita tahu buruknya dia. Ya, jadi kita harus jujur. Oh, Fulan itu begini. Gak apa-apa saat itu kita misalkan ibaratnya gibah atau bukan, menceritakan keburukannya. Ya gibah, tapi gibah yang diperbolehkan, karena ada hajat ya. Oh, jangan dia penipu ya, jangan dia orangnya kasar ya, dia udah nikah 3 kali itu misalkan, istrinya semuanya minta cerai gara-gara suka dipukuli misalkan, maka boleh. Sebagaimana ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dilamar dengan 2 orang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau Fulan itu dia nggak pernah lepas dari tongkatnya, artinya suka mukul. Yang satunya lagi, ya Fulan ini tidak punya harta, dia miskin. Maka nggak apa-apa ya, ketika kita menyebutkan aib keburukan seseorang ya, ketika memang ada ada keperluan, ada hajat. Ini namanya wa idastansahaka fansah. Apabila ada yang minta nasihat, maka nasihatilah. Kemudian hak yang berikutnya adalah wa idza atasa fahamidallah fasyamitu. Apabila ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab ya, kita jawab dengan yarhamukallah ya, semoga Allah merahmatimu. Kemudian yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Ya, ini hal yang sangat luar biasa ya. Agama kita adalah agama yang sempurna. Dalam bersin saja ada ada doa yang sangat luar biasa. Makanya disebutkan ada seorang salaf ketika dia lagi di atas kapal ya, lagi naik kapal. Kemudian ketika kapal sudah mulai bergerak meninggalkan pelabuhan, ada yang bersin. Di pelabuhan itu ada yang bersin. Kemudian dia mengucap alhamdulillah. Nah, ini kapal sudah menjauh, tapi dia dengar. Akhirnya dia sewa skoci. Bayar berapa dirham atau dinar. Kemudian dia ke pelabuhan lagi, jawab yarhamukallah. Dijawab yarhamukallah. Balik lagi dia naik kapal. Kemudian ada yang mengatakan, ngapain ente segitunya gitu lah ya, segitunya sampai sewa sekoci untuk jawab yarhamukallah. Kemudian salaf ini dia tidak sombong, dia tidak mengatakan ini nggak tahu ya. Kalau jawab yarhamukallah itu kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika dia bersin adalah hal yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengatakan demikian. Tapi apa jawaban dia? Jawaban dia adalah ya mudah-mudahan
doa dia itu apa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap ya supaya agar doa dia itu apa dikabulkan untuk saya. Karena kan doanya sangat luar biasa. Kita doakan dia yarhamukallah, dia doakan apa? Kita yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadamu dan memudahkan segala urusanmu. Tentang hal ini insya Allah kita akan bahas pada hadis-hadis yang berikutnya, akan disebutkan terulang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala ya, tentang masalah seorang yang bersin. Kemudian hak yang kelima adalah wa idza maridu fa'udahu. Apabila saudaramu sakit, maka jenguklah. Jadi kalau kita punya teman atau tetangga sakit, maka berusaha untuk kita jenguk. Kapan kita menjenguk ya saudara kita? Di sana ada adab-adab ya, adab-adab ketika menjenguk orang sakit. Yang pertama adalah mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas ya, adab menjenguk orang yang sakit, mencari waktu yang pas. Jangan kita asal langsung apa? Jenguk. Ya, misalkan seperti siang atau jam 12 malam. Misalnya sekalian pulang kerja lah jenguk ya. Jangan seperti itu. Kita cari waktu yang pas. Tapi kalau seandainya kita nggak punya waktu kecuali di waktu dia memang beristirahat, maka kita datang untuk menemui yang jaga ya. Kita titipkan sesuatu sambil kita mengatakan tolong sampaikan saya tadi apa datang ke sini tapi dia sedang tidur ya, sedang istirahat. Supaya teman kita yang sakit itu dia tidak suudzon. Kadang-kala kita kalau sakit kan suka nunggu-nunggu siapa yang jenguk ini. Ketika misalkan kita tetangganya nggak datang, dia suudzon, mana ya fulan ya? Oh nggak jenguk saya ya saat lagi sakit aja nggak ada yang datang, tapi lagi seneng ya orang-orang dekat sama saya. Jadi kita ini yang pertama adalah mencari waktu yang pas. Kemudian yang kedua, adab dalam menjenguk orang sakit adalah kita bertanya tentang kondisinya. Jadi kita tanya gimana kondisi, ya semakin membaik ya. Ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam peperangan ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu terkena ya panah atau terkena sesuatu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap lewat di tendanya itu bertanya kepada Sa'ad bin Mu'adz, kaifa tajiduka, bagaimana kondisimu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah mengingatkan akan keutamaan orang yang sakit. Jadi kita ingatkan ya bahwasanya sakit itu adalah bisa menggugurkan apa dosa-dosa. Jadi kita ingatkan. Kemudian yang berikutnya adalah kita mendoakan. Kita doakan. Kalau bisa kita sambil ru'yah. Kita pegang kepalanya, kita pegang tubuhnya. Maka orang yang sakit itu dia akan merasa bahagia kalau dia sangat diperhatikan oleh apa? Saudaranya. Ya kalau kita pegang-pegang kan dia senang, apalagi sambil kita ruqyah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya misalkan kita ya doa-doa ya. Karena ruqyah itu apa saja ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan i'ridu alayya ruqakum ya. Coba perlihatkan ruqyah-ruqyah apa kalian. Maka tidak mengapa ruqyah itu selama dia tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan kita doa dengan ayat apa saja atau dengan doa-doa apa saja dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mau kita sambil pijit-pijit pakai minyak goreng, minyak zaitun, maka itu tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya adalah tidak membuatnya itu takut. Ya. Kadang-kala kita jenguk orang sakit, kemudian kita tanya, sakit apa ente? Sakit ini. Oh itu kemarin tetangga saya sakitnya sama loh, meninggal dia. Nah kira-kira dia takut atau tidak? Ya, pasti dia akan merasa ketakutan. Jadi kita ngobrol sama dia senang ngobrol, ya orang sakit diajak ngobrol seperti diperhatikan. Tapi jangan sampai kita terlalu apa? Berlebihan. Ya.
Memang tetangga kita misalkan baru saja meninggal gara-gara apa? Penyakit yang sama yang dia derita. Tapi jangan kita apa? Ceritakan. Kemudian yang terakhir ya di antara adab daripada menjenguk orang yang sakit adalah mengingatkan sholat. Mengingatkan sholat. Jadi kita tanya udah sholat belum? Kadang-kala orang yang sakit dia sudah tidak kuat lagi untuk sholat, kita ingatkan. Kalau sakit boleh sholat sambil apa? Sambil berbaring, nggak bisa wudhu, bisa tayamum. Ya, sebisa mungkin untuk kita apa? Ingatkan dia. Karena sholat itu tetap diwajibkan selama ruh belum apa? Belum hilang daripada tubuh seseorang. Kalau dia sudah meninggal baru hilang kewajiban dia. Kalau seandainya kita diizinkan ya, untuk bisa menemani teman kita atau kerabat kita yang sakit saat dia dalam kondisi sakaratul maut, maka kita talkin. Karena kondisi sakaratul maut itu adalah kondisi yang sangat berat. Sakaratul maut itu artinya apa? Sakarat. Sakarat artinya apa? Sekarat. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab itu sekarat. Bahasa Arab ya. Ada dalam surat Qaf ya kalau tidak salah, wajaat sakratul mauti bil haq. Ya. Jadi sekarat itu artinya adalah yang menutup akal. Makanya orang yang mabuk itu disebut dengan apa? Sakron. Ya, orang yang mabuk itu disebut dengan sakron. Karena apa? Karena orang yang mabuk itu akalnya tertutup. Maka orang yang sekarat itu akalnya juga seolah-olah apa? Tertutup. Maka dia butuh dibantu untuk ditalkin. Karena dia seolah-olah sudah hilang ingatan, susah diajak berbicara. Bahkan disebutkan, mungkin kalau kita pernah menyaksikan orang yang dalam kondisi sakaratul maut, itu dia tatapannya kosong. Dia melihat ke satu arah. Karena memang dia bisa jadi diperlihatkan hal-hal yang aneh. Ya, diperlihatkan hal-hal yang aneh. Sehingga Pak. Itu dia nggak nyadar. Ya. Karena dia lagi diperlihatkan hal yang aneh. Makanya orang ketika sakaratul maut itu, dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu adalah hal yang sangat luar biasa ya. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk mentalkin ya. Dan ketika mentalkin itu bukan mengatakan Pak nyebut Pak. Dia bingung nyebut apa saya. Tapi la ilaha illallah. Ketika dia sudah berhasil mengucapkan la ilaha illallah, sudah jangan diajak bicara lagi. Karena memang sakaratul maut itu adalah hal yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja mengalami yang namanya apa? Sakaratul maut. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakaratul mautnya itu sangat apa? Sangat berat. Jadi sakaratul maut itu berbeda-beda. Bisa jadi orang mukmin yang taat, sakaratul mautnya itu lebih berat daripada apa? Orang mukmin yang suka bermaksiat. Jadi sakaratul mautnya berbeda-beda. Ada yang berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan hal yang berat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kondisi sudah sangat lemah, Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu detik-detik ketika Nabi mau meninggal, masuk anaknya Abu Bakar. Kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Abi Bakar ya, sambil membawa siwak. Nabi ngelirik ya. Aisyah faham. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang suka apa? Bersiwak. Kemudian diminta ya oleh Aisyah, kemudian dilembutkan oleh Aisyah, disiwakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan la ilaha illallah innalil mauti sakarat. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya pada kematian itu ada sekaratnya. Sebutkan oleh para ulama, ucapan Nabi la ilaha illallah itu untuk menahan apa? Rasa sakit. Makanya Aisyah radhiyallahu anha yang melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkomentar, aku tidak pernah iri lagi dengan orang yang tenang ketika dia meninggal dunia. Setelah aku melihat bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat apa? Sakaratul maut. Jadi Aisyah sampai mengatakan demikian. Aku nggak pernah iri lagi dengan orang yang apa? Tenang ketika dia meninggal dunia. Setelah aku melihat bagaimana kondisi Nabi saat sakaratul maut.
merasa berat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anaknya Fatimah radhiyallahu anha ketika melihat ayahnya yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya sangat berat, ya Fatimah sampai mengatakan wa karba abah, betapa berat yang engkau derita wahai ayahku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan la karba ba'da ya la karba ala abika ba'dal yaum. Tidak ada lagi hal yang berat untuk ayahmu setelah apa? Setelah hari ini. Artinya kalau sudah lewat sakaratul maut itu akan lebih apa? Lebih mudah. Makanya sakaratul maut itu berat, tapi begitu nyawa dicabut, orang-orang yang beriman ketika nyawanya dicabut itu sangat apa? Sangat mudah. Yang digambarkan bagaimana nyawanya orang beriman itu ketika dicabut oleh malaikat itu seperti apa? Seperti orang yang nuang air dari apa? Dari kendi, dari teko. Mudah sekali. Jadi ketika nyawanya dicabut itu ringan, tapi saat sakaratul maut itu kondisinya sangat apa? Sangat berat. Ya, makanya ketika kita hadir ya jenguk orang yang sakit saat dia sakaratul maut, maka kita hendaknya berusaha untuk apa? Mentalkin, ya untuk apa? Mentalkin. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah untuk memberikan semangat bagi kita menjenguk saudara kita yang sakit, maka kita harus tahu apa keutamaan menjenguk orang yang sakit. Kita bacakan satu hadis saja tentang keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan, masya fi kharafatil jannah hatta yajlis." Barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka seakan-akan dia berjalan itu sambil memetik buah-buahan di surga hingga dia duduk. Jadi siapa yang menjenguk saudaranya sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil apa? Memetik buah-buahan di surga. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Ketika dia sudah duduk, maka dia dinaungi oleh apa? Rahmat. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Kalau dia menjenguknya itu di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Wa in kana masaan, kalau dia jenguknya itu sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia jenguknya sore hari, maka ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Ini keutamanya sangat luar biasa. Maka disebutkan ketika seorang itu dia jenguk saudaranya, dianjurkan pagi-pagi. Supaya apa? Supaya doa malaikatnya panjang. Ya. Kalau kita jenguknya ba'da zuhur ya khawatirnya doanya cuma sampai apa? Sore. Tapi kalau dari pagi jam 6 kita sudah berangkat. Ya biasanya kan ada jam besuk jam berapa? Jam 8 ya. Kita jenguk ya. Itu kita akan didoakan 70 malaikat sampai apa? Sampai sore hari. Dan dengan hadis ini menunjukkan kepada kita sejak kita keluar dari rumah, misalkan saudara kita dirawat di rumah sakit yang menempuh perjalanan yang jauh ya, kita jalan selama 2 jam macet-macetan, itu selama itu argo pahala apa jalan terus ya. Jadi jangan dikira sia-sia nih 2 jam ini cuma pengen jenguk doang, nggak sia-sia. Perjalanan kita itu apa? Dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga ya, ada yang tertinggal daripada adab menjenguk orang sakit. Hendaknya kita tidak bosan untuk menjenguk orang sakit. Kadangkala kita itu jenguk cuma sekali saja, setor muka lah ibaratnya. Padahal teman kita dirawat di rumah sakit itu 2 pekan misalkan, atau bahkan 1 bulan. Ya. Jadi orang-orang datang itu cuma awal-awal saja. Pekan kedua, ketiga udah sepi, bener nggak Pak? Sudah nggak datang lagi. Kita yang sudah setor muka udah lupa sama dia yang sakit. Tahu-tahu ya la qadarullah dengar bulan sudah apa meninggal dunia misalkan. Kita baru jenguknya cuma apa? Sekali. Padahal dia sakitnya sebulan misalkan di rumah sakit. Maka jangan sampai kita bosan.
ketika menjenguk orang sakit itu bukan cuma setor muka saja, tapi usahakan kita nggak bosan, kita jenguk 2, 3, dan kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan. Kemudian hak yang terakhir adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila saudara kita itu meninggal, maka hendaknya kita ikuti jenazahnya. Jadi kita bertakziah ya ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Sekali lagi, muslim yang dimaksud muslim yang bagaimana? Ya seluruh kaum muslimin. Sekalipun dia adalah pelaku maksiat, kita kita datang ya untuk untuk bertakziah ya, untuk mengikuti jenazahnya, kita sholati, kemudian juga kita antarkan sampai ke kuburan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man syahidal janazah hatta yusolli falahu qirat, wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiraton. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai dia mensolatkan, maka baginya 1 qirat. Dan siapa yang menyaksikan sampai dikuburkan, maka baginya 2 qirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya apa itu qirat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mithlul jabalainil azimain. 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung yang besar. Jadi anjuran bagi kita ketika saudara kita meninggal dunia, maka kita datang untuk Untuk bertakziah. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang kita bahas ini pada dasarnya adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Maka bagaimana ya dengan teman-teman kita yang non muslim, tetangga yang non muslim? Apakah ada hak ya seperti yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka tidak ada. Maka nggak boleh kita mengucapkan salam sama tetangga kita yang non muslim. Kalau kita ketemu, nggak boleh kita mengucapkan salam. Tapi kalau dia yang dulu mengucapkan salam, maka kita boleh untuk menjawabnya. Tapi dengan jawaban waalaikum. Ya, tidak usah dijawab dengan sempurna. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tetangga kita non muslim, teman kantor kita non muslim sakit, boleh nggak kita jenguk? Ya. Boleh kita jenguk, terlebih misalkan ketika kita menjenguk itu ada maslahat dakwah. Ada maslahat dakwah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk budaknya yang sakit ya. Dan budaknya ini beragama ketika itu beragama Yahudi, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia beragama Yahudi. Ketika dia sakit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang menjenguknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan Islam. Ya, masuk Islamlah engkau. Kemudian anak ini dia melihat ke arah wajahnya, ke arah wajah bapaknya. Ya, lihat bapaknya. Setuju nggak ya bapaknya kalau saya masuk Islam? Bapaknya mengatakan ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka akhirnya anak tersebut ya pembantu Nabi yang Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ada maslahat dakwah nggak mengapa. Sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk pamannya Abu Thalib yang dalam kondisi sakit parah lagi ya, sudah sakaratul maut. Nabi datang dan berusaha untuk mendakwahi pamannya agar masuk ke dalam agama Islam. Kemudian kalau misalkan non muslim ini tetangga kita atau teman kantor kita meninggal, boleh nggak kita bertakziah ya, atau mungkin bahkan kita yang menguburkan jenazahnya, boleh atau tidak Pak? Boleh nggak kita datang ngelayat? Asalnya tidak boleh. Bisa jadi kita punya kerabat. Kadang-kala ada orang anaknya muslim tapi bapaknya non muslim. Ya. Maka kalau seperti itu misalkan kerabat kah atau justru mungkin orang tua yang non muslim meninggal dunia, boleh nggak kita menguburkan ya atau bertakziah? Asalnya tidak boleh. Ya. Asalnya Asalnya tidak boleh. Tapi kalau misalkan ya ada maslahat ya. Karena memang ketika orang non muslim itu sudah meninggal, sudah nggak ada lagi maslahat dakwah, benar nggak Pak? Karena dia sudah meninggal dunia, udah nggak ada lagi, kita nggak bisa dakwahi lagi karena dia sudah meninggal dunia. Makanya para ulama menyebutkan asalnya tidak boleh. Tapi kalau seandainya jenazah yang non muslim ini nggak ada yang menguburkan, maka boleh bagi kita untuk
menguburkan. Misalkan teman-temannya yang non muslim nggak ada yang menguburkan, maka boleh bagi kita yang muslim untuk apa? Menguburkan. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menguburkan jenazah Abu Thalib, ayahnya, yang meninggal dalam kondisi apa? Kafir, ya. Karena diperintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya Ali bin Abi Thalib tidak mau, tapi kemudian Nabi mengatakan, idhab fawarih, pergi dan kuburkanlah apa? Ayahmu. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menguburkan jenazahnya Abu Jahal. Abu Jahal, gembong kekafiran, dikuburkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena ketika selesai perang Badar, orang-orang kafir sudah pada pergi semuanya. Nah ini kan jenazah-jenazahnya nggak ada yang ngurus. Maka yang ngurus adalah apa? Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kondisinya demikian, nggak ada non muslim yang mau menguburkan, maka kita boleh sebagai seorang muslim untuk apa? Menguburkan. Dan juga kalau misalkan kehadiran kita itu menimbulkan fitnah, atau tidak hadirnya kita itu menimbulkan fitnah. Misalkan ada orang tuanya apa? Non muslim. Anaknya nggak datang, bisa timbul fitnah atau tidak? Di tengah-tengah kampung bisa timbul fitnah. Oh gitu ya. Muslim itu gini ya, misalnya bisa menimbulkan macam-macam lah prasangka dan yang lainnya, maka tidak mengapa kita untuk apa? Hadir takziah pada non muslim yang meninggal dunia. Ya, Allahu taala alam. Mungkin demikian saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, bila ada yang bertanya, dipersilahkan. Andainya ini ada pemenanya, kalau ada yang perempuan yang bersih, jawabnya kita sama atau tidak seperti itu? Tinggal domirnya aja yang diganti, Pak. Wanita ya, misalkan istri kita ya, bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawabnya apa? Yarhamukillah, ya, yarhamukillah. Jadi domirnya aja yang diganti. Kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki, ya. Tapi tetap wajib ya? Wajib Membalasnya apa? tidak sampai wajib, tidak sampai wajib. Jadi menjawab itu nggak wajib, tapi hak tadi sudah kita jelaskan. Ya, hak itu apa? Hak itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Tapi dia adalah sesuatu yang hendaknya tidak ditinggalkan. Jadi apalagi istri kita yang bersini, justru kita apa? Semangat untuk doakan. Jangan mentang-mentang istri yang bersin kemudian kita diamin aja. Ya, justru kita doakan, yarhamkillah, ya, seperti itu. Insya Allah nanti akan kita bahas ya, apabila misalkan bersinnya sampai berulang-ulang, apakah jawabannya sama ya. Ya. Jadi kalau ini berulang bagaimana? Ya, kalau berulang-ulang sampai 3 kali, doanya syafakillah atau syafakallah. Karena dia udah sakit ya. Dia sakit, dia doakan syafakallah, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Ya, seperti itu. Jadi kalau bersinnya berulang-ulang berarti dia apa? Sakit, untuk kita doakan supaya cepat sembuh. Ya, Allahu a'lam. Ada lagi, Pak? Wajibnya pun fardu kifayah, Pak. Ya. Ya. Ya, yang lain sudah gugur. Tapi kalau ketemunya ya, sendirian, nah, wajib ya. Kalau sendirian wajib. Jadi kalau kita rame-rame, ya, 1-2 orang sudah jawab, gugur kewajiban bagi kita. Tapi bagusnya semuanya apa? Menjawab. Seperti itu. Makin banyak doanya. Insya Allah tentang salam ini juga akan terbahas lagi ya. Siapa yang lebih berhak mengucapkan salam, yang berjalan kah atau yang duduk, yang naik kendaraan kah atau yang berjalan. Nanti akan ada lagi hadis yang berikutnya lebih detail. Allahu a'lam. Cukup ya, Pak. Baik, demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.